Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin melaporkan kegiatan wawancara sebagai pemenuhan tugas praktek PSDJ Indonesia dengan pelaku UMKM TJ Ecoprint bersama Ibu. Saya Cici Susulawati, owner dari TJ Ecoprint. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Laila Ulfaiza dengan NPM akhir 069. Saya Insinyur Wardani, NPM akhir 076. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Anggraini, NPM akhir 088. Saya Lali Kusuma Ayu Fardani, NPM akhir 075. Saya Septia Miwanto dengan NPM akhir 071. Selamat menonton. Oke, pertanyaan pertama di sini saya mau menanyakan untuk TJ Ecoprint sendiri ini bergerak di bidang apa ya Bu? Terus asal mulanya itu dimulai tahun kapan dan mungkin bisa dijelaskan secara singkat mengenai sejarahnya. Terima kasih. TJ Ecoprint ini bergerak dalam bidang craft dan fashion. Ya, saya memproduksinya itu berupa kain Ecoprint dari namanya. Kemudian TJ Ecoprint ini berdiri tahun 2022. Awalnya itu dari saya menggunakan waktu kosong supaya produktif. Gitu. Itu awal ceritanya kenapa timbul UMKM TJ Ecoprint. Iya. Nah, itu untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dijelaskan secara singkat mengenai model bisnis TJ Ecoprint ini, apa yang membuatnya unik dibandingkan UMKM lain? Bagi saya TJ Ecoprint ini kan membuat produk Ecoprint ya. Kan Ecoprint itu one piece one style. Jadi meskipun kita sama-sama membuat sama-sama kayak Ecoprint, tapi nanti akan beda. Jadi keunikannya di situ. Akan mempunyai nilai jual yang beda juga karena ada nilai seni yang berbeda. Untuk pertanyaan selanjutnya, siapa target pasar utamanya, Bu? Target pasar Ecoprint ini karena bergerak dalam bidang fashion ya, terutama wanita. Jadi wanita itu kan suka ya fashion ya. Wanita yang saya sasar di dalam TJ Ecoprint ini adalah wanita dewasa yang menengah ke atas, segmen menengah ke atas. Iya. Untuk selanjutnya, apa nilai utama yang Ibu tawarkan kepada pelanggan? Nilai utamanya terutama yang karena Ecoprint, jadi ya ini nilai utama eco-friendly, ramah lingkungan. Jadi bahwa produk saya ini ramah lingkungan, unik dan ramah lingkungan gitu. Bagaimana Ibu memastikan bahwa pelanggan merasa puas dengan produk TJ Ecoprint ini? Mereka senang dan kembali lagi membeli dan ada report yang bagus gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari sumber pendapatan. Dari mana sih pendapatan Ibu mendapatkan pendapatan utama? Apakah memiliki rencana untuk menambah atau mengubah sumber pendapatan di masa depan? Pendapatan utama, maksudnya itu yang dimaksud modal ya? Iya. Modal. Jadi modal awal saya itu dari pribadi, jadi tidak ada dari yang lain-lain, tidak ada. Kemudian modal itu saya tidak akan menambah dari bank atau apa, tapi saya akan menambah dari keuntungan saya. Keuntungan saya itu saya masukkan untuk menambah modal. Jadi diputar gitu ya? Iya, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu melalui saluran pemasaran. Sekarang kan ada kayak e-commerce yang kayak Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Jadi melalui saluran apa yang menjangkau pelanggan? Terus apakah cara yang Ibu lakukan itu efektif untuk menarik pelanggan-pelanggan itu? Saya menggunakan ini IG, WA. Kemudian saya lupa lagi ada satu, ada e-peken. Mungkin baru tahu ya. E-peken itu adalah kayak e-commerce gitu, tapi itu yang diluncurkan oleh Pemkot Surabaya. Jadi itu pelanggannya itu adalah pegawai-pegawai PNS ASN Surabaya, ASN Pemkot. Jadi yang Pemkot aja, ASN Pemkot pemerintah Kota Surabaya. Berarti kalau umum belum bisa ya? Gitu. Belum bisa. Bisa juga sih memakai e-peken bisa, tapi mereka harus ada aplikasinya. Iya. Jadi khusus untuk ini. Khusus untuk di wilayah Surabaya aja. Terus mungkin Ibu
ada rencana nggak untuk kayak didaftarkan ke e-commerce kayak Shopee kan sekarang kan anak-anak Iya. Jakarta, anak-anak Iya. luar Jawa gitu kan pasti tertarik gitu. Iya, ada. Saya ada rencana seperti itu dan itu difasilitasi oleh pemerintah. UMKM belajar Shopee, Lazada, Topet. Saya punya Topet, tapi toko saya masih kosong, belum saya isi barang-barangnya. Jadi buka toko aja Iya. gitu ya. Ibu juga mengikuti pameran-pameran gitu juga. Iya, pameran ya baik yang diadakan oleh pemerintah maupun pameran individu maupun yang dari dinas-dinas. Itu biasanya saya menggunakan fasilitas itu sebagai media promosi juga. Iya. Terus ini kan saya lihat kan ada kayak tas sama sepatu. Ini kan mungkin bisa di-collab juga kan sama kayak produk lokal brand lain gitu. Mungkin Ibu punya niatan nggak untuk bergabung atau berkolab gitu dengan kayak brand lain untuk bisa memproduksi sepatu gitu, eco-print gitu. Saya ingin mempertahankan produksi lokal ya, Mbak, ya. Jadi saya ingin punya meskipun kecil bahwa itu produk saya. Oh, gitu ya. Jadi akan mempertahankan bahwa saya tetap branding dengan produk saya. Oh, Jadi, gitu. Iya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara Ibu untuk membangun hubungan dengan pelanggan yang baik dengan Maksudnya ini yang Purna jual ya? Iya. Iya. Biasanya saya akan menanyakan suka enggak, puas enggak dengan testimoni? Iya, Kayak, testimoni, iya. betul, testimoni. Ada testimoni mereka itu saya cantumkan di IG saya aja, bisa dilihat di TJ Eco-Print. Iya. Coba ada di lagi. Iya. Kemudian apakah ada strategi khususnya gitu Bu untuk menggait pelanggan itu? Apakah dengan posting setiap hari atau bagaimana? Benar ya, begitu. Saya memang setiap produk saya itu, terutama yang baru, itu akan saya luncurkan begini, posting terus. Iya, posting bahwa akan ada produk apa, seri apa. Oh, berarti keluaran terbaru terus ada ya Bu? Iya, ada. Terus kemudian biaya utama yang dikelola dalam Eco-Print ini bagaimana cara Ibu untuk mengendalikan biaya itu, modal-modalnya? Biaya. Benar, biaya saya terutama saya harus bisa memisahkan antara uang pribadi dan uang usaha. Meskipun kecil, jadi harus disiplin memang saya. Ya. Jadi yang untuk usaha ya usaha sendiri dan nantinya akan saya benar-benar saya alokasikan. Kalau ada yang masuk berarti nanti keuntungan itu akan menambah modal. Kemudian nanti yang untuk usaha-usaha yang lain itu memberikan bahan-bahan untuk yang lain itu tetap saya putar terus itu. Harus disiplin memang harus mengelola keuangan, mengelola biaya tentang biaya dan pendapatan. Jadi semuanya dikelola Ibu sendiri ya? Iya, single fighter. Sangat menginspirasi. Untuk pertanyaan selanjutnya yakni apa sumber daya penting yang Ibu butuhkan untuk menjalankan bisnis ini dan bagaimana Ibu memastikan bahwa sumber daya tersebut dikelola dengan baik? Sumber daya alam, ada sumber daya manusia ya. Iya. Sumber daya manusianya saya sendiri, single fighter. Iya. Sumber daya alamnya itu ada bahan baku ya, bahan baku kain, kemudian bahan baku daun ya. Nah, bahan baku mordanting semuanya itu saya dapatkan dengan mudah di sekitar Surabaya, ada semua tersedia dan itu semuanya itu bisa dijangkau gitu, mudah dijangkau gitu. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya yakni aktivitas apa yang paling penting bagi keberhasilan TJ Eco-Print dan bagaimana Ibu menilai apakah aktivitas tersebut berjalan dengan baik? Suatu bisnis itu akan bisa tetap bertahan kalau kita itu bisa berinovasi. Kalau tetap aja nanti bosen orangnya. Ya, jadi kita benar inovasi, kemudian kita lihat pasar, sukanya pasar itu yang gimana, suka warna yang gimana, begitu. Jadi saya rasa itu yang penting. Iya, riset pasar terlebih dahulu ya Bu, yang Betul, penting. iya. Untuk pertanyaan selanjutnya yakni apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi saat ini? Apakah ada peluang baru yang Ibu sedang pertimbangkan untuk diambil? Tantangan ya. Iya. Tantangan itu
biasanya hubungannya sama pesaing ya. Jadi saya nganggap nggak ada pesaing karena kita sama-sama bekerja sama. Jadi akhirnya kita berkolaborasi bersama-sama dan membentuk suatu tim yang besar sehingga kita menjadi besar bersama. Terus untuk peluang barunya apakah ada, Bu? Peluang baru saya rasa mungkin kita akan bekerja sama dengan teman-teman ekspor atau apa begitu, karena terus terang Ecoprint ini disukai oleh bule-bule dari atau turis-turis mancanegara. Jadi itu adalah suatu peluang yang bagus. Baik, sekian wawancara dari kami bersama TJ Ecoprint dan Ibu Cici selaku owner dari TJ Ecoprint sendiri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.